kalau ada gabus tolong jangan diakalin atau jangan dipancing, walaupun itu makan dapat dipancing jangan dibawa pulang gitu kan. Semacam bisikan-bisikan yang nggak wajar. Om Ben, waktu Om Ben dapat nabrak pojok, baik-baik, katanya hati-hati di situ ada anak kecil sama nenek-nenek, Bener, sama cewek. masih ingat. Saya sendiri yang menemukan benda itu sekitar jam 2 pagi malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama gue, saudara mancing atau hobi di channel YouTube gue. Kali ini gue buat video podcast tanya jawab sama Om Dimin yang punya pemancingan Jatiwarna. Dan sekarang gue di rumah dia nih, Om Dimin. Hai, yo malam. Khususnya terima kasih banyak ada kesempatan hari ini Om Win berkunjung di kegiatan saya pribadi. Ya mungkin ada sedikit banyak pertanyaan yang harus saya jawab dan harus saya ketahui juga ada apa dan mengapa Om Win sampai membelakan malam-malam seperti ini datang ke rumah saya. Nah, Jadi kedatangan gue kali ini gue pengen nanya. oh siap, boleh. Awal mancing dari tahun berapa lu nih? Awal mancing? Khusus untuk mancing terutama bergabung dengan MMFC itu berkisar di tahun 1900. Lama amat sih, 1900 2000 ngaco. 2016 maksud kami ya, saya bergabung dengan MMFC dan saya pribadi juga mengenal Om Win di situ setelah kami bergabung dengan MMFC. Sebelum kenal sama MMFC sudah kenal gue duluan, sudah kenal tapi belum begitu karena kita tetangga, karena kita berdekatan. Iya. Satu area kolam JW dengan tempat Om Win itu juga dari berdekatan nafkah. atau intinya dengan tempat usaha Om Win berdekatan. Selama mancing nih lu dari tahun berapa tadi? 2016. Pernah juara nggak? Setahu saya kalau khusus untuk Om Win Enggak, lu pribadi. Oh, lu, pribadi. Iya. Setahu aneh atau setahu saya pribadi pengalaman yang pernah sih juara, cuman ya sekedar hanya hiburan aja. Itu lu juara make kayak jalan-jalan cari-cari yang paranormal atau enggak? Sementara ini pribadi mengatakan belum. Oh, nggak nyari yang posisi juara itu lu nggak nyari ya? Nggak nyari, Tapi percaya dengan adanya itu? sedikit percaya. Karena apa ya? Karena ada sedikit ganjalan juga di saat saya bertanding di lomba event besar. Ya ada kejanggalan yang di luar nalar saya pribadi. Kalau saya menyikapinya, contohnya secara pengalaman terkadang yang nggak terduga itu tiba-tiba udah kita narik babon, udah perasaan saya itu udah Ikan gede lah. ya ikan babon atau ikan super udah wanti-wanti tiba-tiba tas, entah itu mocong, entah itu benang putus. Ya secara pribadi pengalaman ada seperti itu. Pokoknya nggak masuk logika. Yang nggak masuk logika gitu. Ente kan punya pemancingan nih. Ngurus pemancingan itu udah berapa lama? Sebelum mengenal MMFC juga pernah untuk jadi pengelola yang ya kita anggap sebelum bergabung dengan MMFC itu sekitar 2 tahun lah. Jadi Lebih lah. 2 tahun lebih jadi pengelola dan akhirnya bergabung dengan MMFC, mengenal banyak orang, lebih dibilang ya para senior dan para angler bergabung semua artinya di kolam Jatiwarna itu.
asal muasal empang nih kayak gimana sih nih? Asal muasal empang dulu sebelum saya buat kolam pemancingan, dasar awalnya itu tadinya saya penangkaran atau pembesaran ikan lele. Saya punya balong sekitar 27 balong atau 27 empang, dan terinspirasi sebelum saya terinspirasi untuk mengelola pemancingan, buat pemancingan, saya mengayomi atau menggeluti penangkaran. Jadi setelah penangkaran itu tidak menjanjikan, terinspirasi karena saya juga hobi mancing, ya akhirnya saya dengan keluarga, terutama orang tua, ya sedikit banyaknya komunikasi kita rubahlah dari penangkaran atau peternak lele, kita rubah menjadi kolam pemancingan. Ya akhirnya pada dasarnya orang tua menyetujui gitu. Akhirnya ya terlaksana, digarap kembali dari empang 27 empang, sekarang tinggal ya kita jadikan kolam pemancingan. Ada kolam A, kolam B, dan kolam C. Jadi balong kecil-kecil kita jadiin satu, kita kupas, jadi ukuran kolamnya lebih luas, dari 5-6 empang jadi satu. Akhirnya ya kita kembangkan pemancingan, karena saya juga hobi mancing dan tidak salah juga saya kelola untuk kolam pemancingan. Dan selanjutnya juga memang pada waktu itu ya saya kelas ecek-ecek sekitar 150.000, 250.000. Ya perjalanan saya itu sudah berjalan ya, pemancingan itu udah 2,5 tahun, dan akhirnya saya diperkenalkan dengan bapaknya Om Win, dengan satu tim atau satu klub yang punya klub itu atau tim itu MMFC. Jadi saya coba untuk bergabung, dan pada awalnya ya saya meragukan gitu, apakah kolam saya ini yang pantas untuk bergabung dengan MMFC. Ternyata dari ketua MMFC khususnya untuk Om Beni mencoba untuk uji coba, ternyata gacor gitu loh, ikan Rata makanin rata, dan teruslah Om Beni senang dengan kolam saya. Dan disitulah saya beranjak dan saya berkenalan dengan MMFC, dan sampai saat sekarang ini pun saya masih bergabung dengan MMFC karena rekan-rekan MMFC senang dengan kolam saya khususnya, karena makan ikannya itu dibilang rata atau gacor gitu. Ya sampai saat sekarang ini berjalan dengan MMFC. Kau sendiri kan MMFC seperti apa? Tiketnya wow, 2, 4 sampai 10 juta. Yeah. Itulah MMFC is the best. Perjalanan mancing atau hobi, dikategorikan hobi ya. Sebelum mengenal MMFC, sebelum mengenal jadi pengelola pemancingan, ya pada dasarnya juga ada sedikit hobi juga mancing-mancing ya. Ya hanya sekedar ya iseng-iseng, tiket 110 lah seperti itu. Jadi ya setelah menginjak MMFC, mengenal MMFC, bergabung dengan MMFC, menggila untuk tiket hanya seperti biasanya di angka 110 menjadi ya 1.500, 2.000 sampai bahkan di angka 5.000. Dan pengalaman pribadi ya
Ya itulah yang namanya hobi mancing, kemanapun selalu diuber, dikejar. Hanya nyandu, bagaimana sih nyandu? Ketagihan lah seperti itu. Ya kalau masalah pribadi ya pengalaman ya sebelum menjadi pengelola mau bergabung dengan MMFC, coba untuk mancing itu ya memang sebelum itu juga udah senang, hobi seperti itu. Sebelum kenal MMFC nih, sebelum kenal MMFC, nah sebelumnya itu empang itu udah berupa empang atau udah berupa pemancingan ya kayak yang tadi yang saya bilang ya, cek ya, berupa pemancingan yang ece-ece atau yang tiket 300, 500, atau memang udah pas baru kenal MMFC baru dikelola? Sebelum kenal MMFC itu sudah berjalan menjadi panitia atau pengelola pemancingan. Memang ya tiketnya itu loh sangat-sangat minim. Ya tadi udah dijelaskan, setelah bergabung dengan MMFC barulah melonjak tiket itu di angka 2.000 sampai ya 2 juta, 3,5 juta sampai di angka 5 juta lebih, 10 juta, 7 juta setengah, bahkan sampai 10 juta. Itulah perjalanan apa ya, hobi, kemanapun dimanapun selalu kita kejar. Nah, seperti itu. Setelah saya bergabung dengan MMFC, mengenal satu dengan yang lainnya, mungkin untuk MMFC sekitar 100 lebih lah, dari Om A, Om B, Om C, dan Om Z dah. Saya rasa nggak ada sedikit keraguan. Intinya enjoy, asik, berbau. Itulah MMFC. Solid ya. Saya menganjurkan jempol untuk MMFC, selalu solid pada rekan-rekan, bahkan pada pengelola empang khususnya. Ya saya acungkan jempol 2, nggak tanggung-tanggung. Kalau ada 4 ya? Kalau ada 4 jempol kaki. Ya pokoknya asik Pak, solid yang jelas. Ente pernah gak mancing di kayak kali, solokan, danau gitu, pokoknya ada yang pokoknya liar ya. Ikan liar, bukan ikan lepasan. Untuk pemancing atau hobi mancing itu memang dari kecil juga memang udah ya, mungkin udah belajar mancing ya, cuma pada waktu itu belum mengenal kolam pemancingan, bahkan nggak ada tiket kita mancing liar di rawa-rawa ya kan, bahkan di sungai-sungai atau di kali, karena ya intinya pemancing hobi itu dari ya kasarnya dari anak-anak lah sampai beranjak dewasa, remaja masih tetap mancing ya, sampai mengenal itu lomba ya kan, bahkan sampai saat sekarang ini pun masih ya ikutlah yang namanya mancing di perlombaan yang mana-mana. Artinya singgah ke A, ke B, C, kolamnya di daerah sana, daerah sini. Perjalanan mancing itu dari kecil ya, boleh dibilang pengalaman mancing liar ya. Mancing liar ya, di sungai, di rawa-rawa kan seperti itu. Pengurus empang kan banyak di empang nih, rata-rata pasti lahan jauh dari perumahan ya, betul. Lahan banyak lahan kosong gitu atau pohon-pohonan. Nah, yang gue mau tanya nih, pernah nggak nemuin makhluk halus? Secara pribadi pernah pengalaman ada tuh. Ya mungkin secara dibilang apakah memang itu halnya yang punya tempat khusus, secara pribadi yang punya tempat kan saya pribadi, tapi kan di luar
dugaan atau di luar nalar saya juga kan otomatis yang punya tempat atau sesepuh sekitar itu ya pernah sih ya ada sedikit penampakan, terutama ya yang di luar nalar saya juga. Tadi saya bilang beberapa saat juga pernah sekebat atau melihatlah yang di luar dugaan saya. Yang jelas itu seperti makhluk halus seperti itu. Contohnya Ya apa ya? enggak kuntilanak, tuyul, Sepertinya hal itu Gundurwo kayak atau apa semacam kuntilanak sih, kuntilanak. kuntilanak gitu. Ya secara di luar nalar juga mungkin saya menyikapinya juga, oh mungkin itu hanya halusinasi saya, seperti itu aja sih. Tapi merasa ya, Tapi merasa ada sedikit keganjalan juga dalam perjalanan saya mengelola handphone Debolana. Seperti itulah. ada yang cerita pernah digangguin sama makhluk halus atau gaib. Nah, lu selama mancing liar itu pernah nggak digangguin? Mau pernah, itu nggak menutup kemungkinan. Bahkan dari tadi saya udah ceritakan, dimanapun tempat, dimanapun wilayah, hal-hal gaib itu pasti ada penunggunya. Yang jelas suatu tempat yang merasa dia nyaman, makhluk halus dia nyaman, pasti ada. Intinya pernah pengalaman juga pada waktu mancing di kali itu, memang tergoda dengan apa ya, ikan gabus. Itu pengalaman yang masih saya anggap apa ya, tabu lah. Bahkan sempat ada orang tua datang ke nyamperin ke tempat saya mancing waktu itu di kali, di sungai. Yang jelas orang tua itu bilang kalau ada gabus tolong jangan diakalin atau jangan dipancing, walaupun itu makan dapat dipancing jangan dibawa pulang gitu kan. Pada waktu itu saya berpikir, apakah ikan itu ikan gaib? Tetapi orang yang mengasih tahu atau yang menginformasikan ke saya, dia nitip jangan dibawa pulang. Itu memang nyata. Bahkan sempat ada orang juga yang mendapatkan gabus itu, dia bawa pulang, tiba-tiba dia tidur bermimpi. Artinya lebih sayang anak atau lebih sayang gabus. Kalau memang dia dalam impiannya ya, kalau dia lebih sayang gabus, anaknya bakalan hilang gitu loh. Bahkan dia sempat terbangun dan dia memilih lebih sayang anak, dan gabusnya itu dilepas lagi, dibalikin lagi ke asalnya, asal muasal gitu gabus kena gitu loh. Itulah cerita yang saya jalani atau saya alami. Ada sesuatu, jadi itu kayak penunggu di penunggu sungai, ada sesuatu penunggu atau yang punya tempat lah, itu berbentuk ikan gabus seperti itu. Pasti ada lah yang namanya di suatu tempat, pasti ada. Tapi kalau makhluk yang lain gitu kayak ya kayak yang tadi gue bilang tuh, di kayak kuntilanak, makhluk gaib musilin gitu, misalnya joran disenggol-senggol atau enggak lu dicolek-colek gitu, atau enggak ditampakin gitu. Kalau joran enggak, cuma kalau seandainya mengganggu, pernah di saat mancing di sungai sempet diganggu semacam apa ya, ya semacam bisikan-bisikan yang nggak wajar. Kayak ada yang bisikin lah. Kayak yang bisikin lah. Itu cerita saya waktu mancing di sungai. Jadi kesannya itu dia itu mengganggu di saat ketenangan saya mancing. Jadi perasaan kita ini udah terlalu jauh gitu, berhalusinasi. Nah, tiba-tiba saya pribadi meninggalkan tempat itu. Jadi iseng lah otomatis. Jadi nggak sampai untuk melanjutkan mancing di sungai. Paksa dengan kondisi yang nggak memungkinkan,
cus kita pulang karena udah posisi udah gak enak, banyak kejanggalan-kejanggalan yang didengar suara lah seperti itu. Banyak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu ada. Nah kalau memang untuk di area saya yang sekarang ini yang kampus Jatiwarna itu secara pribadi pernah ada sedikit penampakan berupa kayak anak kecil, bukan sejenis tuyul, bukan, kayaknya dia itu hanya untuk mengganggu kenyamanan orang mancing. Bahkan saya juga sempat sampai ke tanya ke spiritual, sampai saya bereskan masalah penglihatan anak kecil itu. Ternyata ada seseorang yang nggak senang. Saya kiriman lah ya. Itu ada semacam orang yang nggak senang, bahkan saya langsung ke menanyakan ke spiritual yang bisa untuk memantau dan bisa untuk menggambar situasi keadaan lokasi tempat usaha saya. Ya ternyata ya apa yang saya lihat itu benar, nyata. Apa yang saya lihat seperti anak kecil, dia spiritual itu menyatakan bahwa dia itu kiriman orang supaya orang itu nggak akan betah untuk di tempat saya, seperti itu. Jadi seolah-olah sirik lah. Berarti bener ya kata Om Tatang dulu ya, kalau kita kan sering mancing tuh Om Tatang ini kayak punya keahlian, kayak punya kelebihan, kayak punya kelebihan indigo lah, kayak indigo gitu. Jadi dia pernah bilang sama orang dulu masih ingat kan? Iya, Om Ben, waktu Om Ben dapat pojok, bye-bye, katanya hati-hati di situ ada anak kecil sama nenek-nenek, bener, sama cewek. Masih ingat. Oh berarti itu gara-gara yang kiriman. Bahkan Om Tatang juga sempat bilang ke saya, Om gini ada anak kecil, ada sekebat, ada bayangan putih. Oh maaf, sebelumnya saya juga udah tahu. Ya cuman saya menyikapinya biasa, dan artian kata bukan saya hanya untuk diam, saya untuk mengatasi harus menanggulangi harusnya seperti apa, kan seperti itu. Om Tatang aja sempat lihat gitu kan. Dia ngeliat karena dia punya kelebihan kayak indigo gitu ya, bocah-bocah gitu. Kelebihan lah, punya ya indra keenam atau gimana lah, punya sedikit kebisaan kan seperti itu. Jadi setelah saya bergabung dengan MMFC dari tahun 2016, saya bergabung, digeluti dengan pencinta mancing khususnya dari MMFC, bludak lah, terkenal lah kolam saya itu dengan tiket wow. Ya semakin saya ramai, semakin banyak orang yang tahu, naik daun lah istilah kata anak muda sekarang. Ya semakin banyak juga angin yang bertiup dan menimpah saya, istilah kata, dan pada akhirnya ya banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya di luar nalar saya, khususnya terutama di tempat pemancingan saya. Bahkan saya pribadi juga banyak menemukan penampakan yang di luar saya juga, khususnya makhluk halus, dan ada juga satu kiriman atau satu sejarah pribadi saya menemukan sesuatu yang tidak diduga. Yang jelas ada apa dan mengapa tempat saya sampai menemukan barang yang begitu aneh, begitu ya pokoknya yang nggak saya habis pikir dan nggak bisa saya duga. Saya yang jelas menemukan sesuatu benda yang di luar dugaan saya. Sayang sekali waktu itu sempat saya foto barang buktinya, dan saat sekarang ini saya sudah tidak menyimpan karena sudah saya hapus di memori HP saya. Kalau yang saya temukan barang itu berupa kayak semacam kuningan yang sudah
berbulan-bulan, bahkan mungkin ada tahunannya yang terpendam di dalam air. Tiba-tiba dia muncul, dia keluar. Karena itu pun saya sudah berusaha untuk menyariatkan atau berikhtiar kepada seseorang yang bisa atau dibilang spiritual, ya, entah itu kiai, entah itu ahli spiritual. Dan saya menemukan juga secara tidak sengaja, bahkan saya juga dibilang nanti ada sesuatu yang dibilang sama spiritual itu, adik Jimin yang akan menentukan, yang akan menemukan. Ternyata saya pribadi yang menemukan, ya, berupa benda semacam kuningan yang sudah berbulan-bulan atau ada setahun lebih lah dia timbul dan dia keluar. Dan saya menemukan itu ada di kamar mandi. Jam 2 pagi saya menemukan. Bahkan anak buah saya menyuruh sorenya tolong bersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Tidak ada benda-benda yang mencurigakan, dan saya sendiri yang menemukan benda itu sekitar jam 2 pagi malam Jumat. Itu yang menurut saya ada sedikit kejanggalan. Itu cerita pribadi saya, khususnya untuk usaha saya dan kolam pemancingan saya. Itu barangnya berupa kuningan kotak? Enggak, untuk sejenis kuningan itu dia sebesar paku 12, paku 12 berbentuk kayak gagang canggul, paham kan? Gagang canggul seperti itu, mirip gagang canggul. Dia berbentuk gagang canggul seperti paku lah, sebesar paku lah 12, paku 12 itu. Jadi ya apa yang dibilang sama paranormal atau para ahli terbukti. Saya pribadi yang menemukan. Oh, memang orang itu yang bilang, kayak ahli spiritual bilang cuma Om aja yang nemuin. Iya, karena dia bilang seperti itu. Nanti juga ada Jimin yang akan menemukan barang itu. Aja. Anak-anak buah nggak ada. Nggak ada yang tahu, anak buah tuh nggak ada yang tahu. Bahkan untuk anak buah sorenya aja juga bersihin kamar mandi. Bahkan sampai di hari H-nya menemukan itu, anak buah langsung dipanggil, menaruh ini atau menemukan ini nggak, lihat ini nggak? Dia bilang nggak ada apapun di dalam kamar mandi itu, nggak ada apa-apa. Tapi nggak dikasih tahu tuh orang siapa gitu? Nggak, sama ahli spiritual. nggak. Pokoknya cuma bilang nanti juga ada yang akan menemukan. Siapa orangnya, dari mana, dia nggak bilang. Itu aja. Barangnya itu di kemana ya? Untuk barang itu waktu pas saya menemukan benda itu, jadi saya langsung telepon spiritual atau para ahli yang saya tuju. Dia bilang tolong hari ini juga antar ke sini, dia bilang gitu kan. Jam 2 pagi loh, langsung saya cus jalan lah, OTW. Kalau kata anak muda sekarang OTW, kirim barang itu ke atas tanah 3, langsung cus tanah OTW. Hari itu juga ya? Hari itu juga saya serahkan langsung. Saya menemukan ini. Bahkan dia bilang nggak salah kan omongan saya. Saya bilang nanti juga ada yang akan menemukan. Itu orang mana? Untuk spiritual, Iya.
Ya sebenarnya sih nggak jauh, cuma saya cari waktu itu di daerah Karawang, nggak jauh, deket. Nggak, ya cukup waktu 1,5 jam 2 jam lah, daerah Karawang. Ya ternyata ya apa yang dia bilang terbukti, dan saya terus merasa percaya gitu ya. Oh seperti ini dunia bisnis, ya kan, tidak menutup kemungkinan ada yang seperti ini, seperti itu, seperti itu. Ya itulah perjalanan hidup dunia bisnis seperti apa. Ya mungkin ya bukan saya aja sih, mungkin dari pembisnis atau pengusaha lain juga halnya juga adalah cobaan seperti itu. Maaf, sekali lagi bukan saya percaya, tapi kalau tanpa ada bukti, mana saya percaya? Ini kan ada bukti. Nah, seperti itu. Itulah dunia bisnis. Keras ya. Keras. Oh iya, waktu pas masalah penampakan itu sempat juga Om Denny Palem melihat dan argumentasi dengan saya. Dia menceritakan bahwa dia melihat anak kecil berkeliaran di kolam, dan saya juga pada waktu itu cuma pura-pura nggak tahu, nggak mengerti. Padahal yang jelas untuk Om Denny Palem itu melihat dan menanyakan ke saya pribadi, kok ada anak kecil menggoda seperti begini. Dia merasa digoda, merasa diganggu. Bahkan Om Denny Palem juga sempat terjatuh di kolam penampungan ikan karena melihat anak kecil berkeliaran di situ. Dia mau tangkap, dia terpeleset. Kalau tidak percaya atau nggak percaya, ada kesaksian Om Denny Palem sendiri yang menemukan itu dan menceritakan sama saya. Dari penjelasan Om Denny Palem itu yang jelas laki-laki, jadi berupa bentuknya bukan sejenis tuyul ya, bukan anak-anak panggung yang sebaya atau seusia 5-6 tahun lah, seperti itu. Jadi bukannya tuyul, beda loh dengan tuyul ya. Tuyul mau kecil kan. Kecil, kalau ini ya 5-6 tahun lah. Jadi selalu dia agresif, dia mengganggu seperti itu. Bahkan ya sempat tadi saya bilang Om Denny Palem itu sampai terpleset karena dia pengen menangkap anak kecil itu. Saking penasarannya. Dan entah kenapa tuh sampai Om Denny Palem melihat. Ya mungkin Om Denny Palem sepertinya juga ya mengertilah dan bisa lah melihatlah ya hal-hal yang di luar nalar seperti orang-orang seperti kita gitu. Terima kasih buat Om Dimin yang sudah menyempatkan waktunya bercerita perjalanan hidupnya. Sukses selalu buat Om Dimin. Terima kasih Om. Sukses selalu. Semoga panjang rezeki, sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih udah ngikutin cerita perjalanan hidup Om Dimin dari awal sebelum mengenal MMFC sampai sesudah mengenal MMFC, dan sampai juga dia diguna-guna sama orang. Bukan dia sih, maksudnya empangnya dikirimin sama orang yang iri, benci sama beliau. Jangan lupa like, comment, share, and subrek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMFC mantap.